na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ustaz Saudin selaku pengurus Majelis Ta'lim As-Sa'adah, dan yang saya hormati kepada para adik-adik, teman-teman dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara pengajian ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas limpahan, atas junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Mudah-mudahan langkah kaki para hadirin dicatat sebagai kebaikan yang akan menambah berat timbangan pahala di yaumil akhir nanti. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ustaz Saudin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berceramah di tempat ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya di sini akan berceramah tentang kisah jubah kemuliaan orang tua. Sebagai umat muslim, kita dianugerahkan kitab suci Al-Quran untuk menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama para malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Orang yang mahir di sini adalah orang yang hafalan dan tajwidnya mempunyai kualitas yang bagus. Jika kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka Allah akan memberikan syafaat yaumil akhir nanti. Dari Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Kita ambil salah satu contoh tentang kisah seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini adalah Umar. Umar adalah seorang anak tunggal yang memiliki orang tua yang sangat kaya raya dan sangat sibuk bekerja. Ayah Umar adalah seorang pengusaha yang setiap hari disibukkan dengan bisnis-bisnis yang harus dikerjakan, meeting-meeting rapat yang tidak pernah berhenti, dan ayah Umar menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka Umar pun disekolahkan di sebuah sekolah internasional agar dia mampu berbahasa Inggris dengan baik, bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, hingga Umar menjadi pribadi yang lebih berwawasan global. Dan sang ayah menginginkan kelak Umar melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar Umar menjadi orang yang lebih hebat, bahkan lebih hebat dari ayahnya. Suatu ketika Umar menyerahkan undangan kepada ibunya, dan undangan tersebut adalah undangan Father's Day. Bagaimana pada hari itu sepatutnya seluruh ayah hadir, karena pada hari itu seluruh anak-anak akan menampilkan bakat-bakatnya. Maka Umar pun merengek kepada ibunya dan berkata, "Ibu, untuk kali ini Umar mohon ibu agar ayah bisa datang ke sekolah dan melihat apa yang akan Umar tampilkan." Maka sang ibu pun akhirnya berkata kepada suaminya, "Ayah, datanglah ke sekolah untuk kali ini saja. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu, wahai suamiku. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu, wahai suamiku." Maka ayah Umar pun dengan biasa berkata,
harus melakukan bisnis ini, bisnis itu. Aku tidak mungkin meninggalkan pegawai-pegawai begitu saja hanya untuk melihat pementasan dari anakku ini, kata sang ayah Umar. Maka istrinya pun mengatakan, ini acara Father's Day, engkau yang harus datang. Untuk kali ini saja, sebentar saja nggak apa-apa. Setelah Umar tampil, kau langsung bisa pergi nggak apa-apa. Yang penting Umar tidak sedih karena kau tidak datang, kata sang istri. Akhirnya hari itu pun tiba. Umar dari belakang panggung mengintip ke arah penonton. Adakah ayahnya di barisan penonton? Dan ayah Umar datang walaupun terlambat dan memilih duduk di paling belakang dengan malas-malasan. Seluruh ayah-ayah yang lain berlomba-lomba untuk bisa duduk di depan dan melihat penampilan dari anak-anak mereka, tapi tidak dengan ayah Umar. Karena baginya, kalau aku duduk di depan, nanti aku susah untuk pulang. Lebih baik aku duduk di belakang saja sambil bersandar dan sambil melipatkan kedua tangannya. Maka tampillah anak pertama. Anak pertama sangat hebat karena memiliki suara yang sangat bagus. Semua orang berdecak kagum karena kehebatan dari anak tersebut. Anak kedua menampilkan tarian balet dengan sangat indah dan membuat semua orang juga berdecak kagum ketika anak tersebut menampilkan tarian tersebut. Anak ketiga tampil dengan memainkan alat musik gitarnya. Anak keempat tampil dengan memainkan drumnya. Anak kelima tampil dengan memainkan pianonya. Dan seluruh bakat-bakat ditunjukkan. Dan ayah Umar kembali melihat jam tangannya. Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil. Karena aku harus ada meeting dan aku sudah terlambat. Dan akhirnya Umar pun berjalan dengan sangat tenang di panggung tersebut dengan baju yang sangat sederhana, tidak seperti teman-temannya. Ayah Umar berpikir, apa yang akan dilakukan oleh anaknya tersebut? Apa yang akan ditunjukkan oleh anaknya tersebut? Ayahnya baru sadar, karena selama ini ayahnya tidak paham bakat apa yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Maka ketika Umar berdiri di atas panggung, matanya kembali mencari sang ayah. Ketika ia melihat sang ayah duduk di barisan belakang, Umar tersenyum dan mengatakan kepada pembawa acara, bolehkah aku memanggil Ustadz Asep? Kata Umar. Ustadz Asep adalah guru mengaji ekstrakurikuler di sekolahku ini. Maka Ustadz Asep pun datang ke atas panggung dan Umar pun berkata, Ustadz, tolong periksa bacaan Umar kalau mungkin Umar salah dalam membacanya. Maka Umar pun menarik nafas panjang-panjang, memejamkan matanya, dan kemudian dia melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, dan seterusnya. Umar membaca dengan sangat lembut, dengan sangat fasih, dengan sangat lancar surah An-Naba, surah yang pertama di juz 30. Dan ketika Umar selesai membaca, ayahnya tertegun melihat Umar dan tak terasa menetes air matanya. Karena ayah Umar tidak pernah tahu kapan Umar menghafalkan Al-Quran. Maka Ustadz Asep pun berkata kepada Umar, Umar, kenapa kau menghafalkan Al-Quran, Umar? Apa jawaban Umar? Selama ini Ustadz, ayahku sangat sibuk bekerja. Ayahku banyak sekali meetingnya. Ayahku banyak sekali bisnisnya. Ayahku bekerja karena ayahku melakukan itu semuanya untuk memberikan nafkah kepadaku dan kepada ibuku. Bekerja untuk membahagiakan aku, untuk pendidikan aku, wahai Ustadz. Maka aku ingin membalas kebaikan dari ayah. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya yang lain-lain. Aku cuma punya hafalan Al-Quran ini, Ustadz. Tapi aku tahu janji Allah, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, Ustadz, maka Allah akan memberikan
surga Allah Ustaz, kata Umar. Dan Umar pun meneteskan air matanya. Apa yang terjadi dengan ayah Umar? Di belakang barisan ia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ayah Umar pun berlari dan memeluk Umar dan mengatakan, maafkan ayah anakku, maafkan ayah anakku. Selama ini ayah berpikir tentang masa depanmu 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang. Ayah berpikir kau harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kau harus fasih dalam bahasa Inggris. Kau harus hebat dalam menguasai urusan-urusan dunia. Tapi ayah tidak pernah mengajarkanmu Al-Quran anakku. Ayah tidak pernah mengajarkanmu agama anakku. Maka terima kasih anakku, kata Umar. Ayah tidak berpikir tentang masa depanmu di dunia, tapi ayah berpikir tentang masa depanmu di akhirat anakku. Kata ayah Umar yang tidak bisa membendung lagi air matanya. Dan seluruh penonton yang ada di barisan tersebut bergemuruh mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bergemuruhlah takbir ke seluruh barisan itu. Mereka berdecak kagum dengan seorang anak yang memiliki bakat yang sangat luar biasa, yang mungkin dari sebagian orang sudah mulai dilupakan. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang sudah dilupakan oleh sebagian masyarakat sekarang. Mereka menganggap bisa menguasai urusan-urusan dunia. Kalau menguasai Al-Quran, yang kalau menguasai urusan-urusan dunia. Tapi mereka lupa dan mengabaikan Al-Quran. Mereka lupa di akhir nanti yang memberi syafaat adalah Al-Quran. Mereka lupa di akhir nanti kedudukan mereka berdasarkan ayat yang mereka hafalkan. Mereka lupa tentang keutamaan dari Al-Quran. Maka belajarlah dari sosok Umar ini. Apa yang dikatakan Umar kepada ayahnya? Ayah, gak apa-apa ayah. Ayah sibuk bekerja karena memikirkan aku dan ibu. Gak apa-apa ayah. Mungkin selama ini kita jarang kumpul di dunia, tapi kalau Umar menghafalkan Al-Quran dan Umar masuk surga, ayah ibu juga masuk surga. Kita bisa sama-sama terus. Kita tidak terpisah lagi. Ayah juga tidak sibuk bekerja lagi. Kata Umar kepada ayahnya, lihat, seorang anak penghafal Al-Quran. Inilah seharusnya yang sudah menjadi cita-cita kita, wahai orang tua. Wahai orang tua yang mengagungkan pendidikan dunia dan mengabaikan Al-Quran. Inilah seharusnya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukankah Allah mengingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah berikan anak kita pendidikan Al-Quran. Hiasi hati mereka dengan Al-Quran, hiasi lisan mereka dengan Al-Quran, hiasi perilaku mereka dengan Al-Quran. Maka itulah kau dikatakan orang tua yang berhasil mendidik anak. Karena apa? Karena anak-anak kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan pembelajaran dan memotivasi kita untuk menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.